Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang at-tawabi'. Apa sih at-tawabi' itu? Ialah kelompok jabatan kata dalam kalimat yang tanda i'rabnya tidak mutlak. Kelompok ini berbeda dengan fa'il, mubtada, dan khabar yang mutlak harus marfu dan maf'ul bih yang wajib nasab. Kelompok tawabi sesuai artinya adalah pengikut. I'rab dari kelompok tawabi mengikuti kata yang diikuti. Tawabi memiliki 4. Yang pertama, na'at atau yang disebut dengan sifat. Kemudian atof, kata sambung. Ketiga, taukid, penekanan. Dan yang keempat, badal. Jadi, tawabi ini memiliki 4 bagian atau 4 macam, ya, yang mana saling mengikuti, ya, dan i'rabnya mengikuti kata yang diikuti. Baik, kita akan masuk pada poin yang pertama, yaitu na'at atau nama lainnya yaitu keterangan sifat. Untuk memberikan sifat pada sesuatu, di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah na'at man'ut atau sifah mausuf. Na'at adalah sifat, ya. Sedangkan man'ut atau mausuf adalah kata yang disifati. Contohnya, Zaidun at-tawilu. Zaid yang tinggi. Zaid ini man'ut, at-tawilu na'at, sifatnya. Maka Zaid adalah man'ut, sedangkan yang tinggi adalah na'at. Bila kita perhatikan, susunan na'at man'ut tersebut mirip dengan susunan mubtada khabar. Bila susunan di atas diubah menjadi Zaidun tawilun dengan membuang al-ma'rifah pada at-tawilu, maka maknanya menjadi Zaid itu tinggi. Artinya ini merupakan kalimat sempurna dalam bentuk jumlah ismiyah. Adapun na'at man'ut hanya frasa yang tidak memiliki makna kalimat yang sempurna. Ada kaidah yang harus diperhatikan yang dengannya kita bisa membedakan mana susunan na'at man'ut dan susunan mubtada khabar. Ada beberapa kaidah yang berlaku pada na'at dan man'ut. Yang pertama, na'at dan man'ut harus sama jenis. Bila man'utnya mudzakkar, maka na'atnya wajib mudzakkar. Sebaliknya, jika man'utnya yang disifatinya itu bentuknya muannats, maka na'atnya wajib muannats. Contoh yang mudzakkar, Zaidun talibun mahirun. Zaid adalah siswa, mahirun yang pandai. Jadi, sifatnya, na'atnya pada kata mahirun. Kemudian, contoh yang muannats, Fatimatu talibatun mahiratun. Fatimah adalah siswi yang pandai. Mahiratun sifatnya. Kaidah yang kedua, na'at dan man'ut harus sama bilangan. Bila man'utnya mufrad, maka na'atnya wajib mufrad. Begitupun bila man'utnya musanna atau jamak.
maka na'atnya harus mengikuti bilangan man'utnya. Contoh yang mufrad, al-muslimul mu'minu shaimun. Seorang muslim yang beriman itu berpuasa. Di sini al-mu'minu memposisikan diri sebagai na'at, al-muslimu sebagai man'ut. Seorang muslim al-mu'minu yang beriman, shaimun itu berpuasa. Shaimun sebagai khabar. Contoh yang mutsanna, al-muslimani al-mu'minani shaimani. Ingat kaidah tentang mutsanna. Mutsanna yaitu isim mufrad ditambah dengan alif dan nun atau ya dan nun. Al-muslimani, dua orang muslim. Al-mu'minani, yang beriman itu. Shaimani, keduanya berpuasa. Al-mu'minani bentuknya mutsanna dan dia kedudukannya sebagai na'at. Contoh yang jamak, al-muslimuna al-mu'minuna shaimuna. Orang-orang muslim al-mu'minuna yang beriman itu shaimuna berpuasa. Al-mu'minuna jamak mudzakkar salim. Begitu juga al-muslimuna. Ya, shaimun jamak mudzakkar salim. Ciri dari jamak mudzakkar salim ditambah waw dan nun atau ya dan nun. Bisa al-muslimuna, bisa al-muslimina. Ya. Dan seterusnya. Kaidah yang ketiga, na'at man'ut harus sama dari sisi ma'rifat dan nakirah. Bila man'utnya ma'rifat, maka na'atnya wajib ma'rifat. Begitu juga sebaliknya. Jika man'utnya nakirah, maka na'atnya wajib nakirah. Contohnya yang di nakirah, hadza rajulun tawilun. Ini adalah laki-laki yang tinggi. Tawilun sifat. Contoh yang ma'rifat, hadza hamidun at-tawilu. Ini adalah Hamid yang tinggi. Ingat bahwa salah satu ciri bahwa sebuah isim itu ma'rifat, salah satunya beralif lam. Di sini yang awalnya tadi tawilun, bentuknya nakirah, masih umum. At-tawilu di sini ma'rifah. Ya, karena ada alif lamnya. Yang terakhir, na'at dan man'ut harus sama dari sisi i'rabnya. Bila man'utnya marfu, maka na'atnya marfu. Begitupun bila man'utnya mansub atau majrur, maka na'atnya harus menyesuaikan i'rab dari man'utnya. Kesimpulannya, na'at dan man'ut harus sama dari semua sisi, berbeda. Dengan mubtada dan khabar yang harus sama jenis dan bilangannya saja. Contoh yang marfu, Ja'a Mahmudun an-nashitu. Ketika dijadikan mansub, Ra'aitu Mahmudan an-nashita. Jadi an-nashitu, ya, an-nashita. Kemudian yang majrur, Marartu bi Zaidin an-nashiti. Terjadi perubahan di sini, an-nashitu, an-nashita, an-nashiti. Karena mengikuti man'utnya, yaitu Mahmudun, Mahmudan, di sini Zaidin. Mungkin itu saja pembahasan kita tentang na'at dan man'ut. Jadi na'at dan man'ut nama lainnya sifah mausuf, ya, sifat dan yang disifati. Dan na'at man'ut saling mengikuti dalam 4 kondisi yang tadi, ya. Yang pertama, na'at dan man'ut harus sama jenis. Kedua, na'at dan man'ut harus sama bilangan. Yang ketiga, na'at dan man'ut harus sama dari sisi ma'rifat dan nakirah. Yang terakhir,
Na'at dan man'ut harus sama dari sisi i'rabnya. Dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.